Sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir Furuta diperkosa oleh mereka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah klik video ini dan selamat datang di Anggirisana Channel. Kalian pasti pernah dengarkan atau bahkan kalian bilang kalau yang namanya cewek cantik itu pasti memiliki kehidupan yang bahagia dan pasti mereka adalah orang yang beruntung. Mau pakai baju model apa aja pasti akan cocok. Orangnya udah cantik, belum lagi kalau ada yang bilang, dia mah nggak perlu makeup juga udah cantik dasarnya. Pasti pernah kan kalian bilang seperti itu atau bahkan kalian mendengar perkataan seperti itu? Tapi ada juga loh, cantik itu bisa jadi kutukan, seperti nasib tragis dan naas yang dialami oleh Junko Furuta. Penasaran dengan kisahnya? Let's go to the story. Junko Furuta adalah seorang siswi SMA yang diculik, disiksa, diperkosa, dan bahkan dibunuh pada tahun 1980-an. Dan kasusnya ini terkenal dengan kasus pembunuhan gadis SMA yang terbungkus beton. Pelaku utama kejahatan ini dilakukan oleh 4 remaja laki-laki, di antaranya adalah Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Amana. Shinji Minato dan Yasushi Shinji Minato, susah banget sih namanya. Shinji Minato dan Yasushi Watanabe. Yang anehnya, sekitar 100 orang itu tahu sebenarnya bahwa Junko Furuta ini ditahan. Tapi entah gimana ceritanya, mereka semua itu mengabaikan dan bahkan tidak ada satu orang pun yang melaporkannya. Atau jangan-jangan justru mereka sendiri turut andil dalam penyiksaan dan pembunuhan Junko Furuta. Karena diduga sebagian besar dari teman mereka adalah anggota dari Yakuza. Sebelum masuk ke kisah tragisnya, aku akan bawa kalian untuk intip sedikit tentang Junko Furuta ini. And the story begin. Junko Furuta adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Sejak kecil ia tinggal bersama orang tuanya, kakak, dan adik laki-lakinya. Beranjak remaja, Furuta ini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan juga menjadi siswi SMA yang populer di Yashio Minami High School. Sebelum penculikan, dia telah diterima sebagai pekerja paruh waktu di sebuah toko elektronik, di mana dia memang telah berencana setelah kelulusannya ia memilih untuk bekerja di sana. Hiroshi Miyano yang saat itu memang sudah terkenal sebagai tukang bully tertarik dengan Furuta karena kecantikannya. Karena kebiasaannya Miyano dan teman-temannya ini suka dengan perempuan yang nakal, dan kalau ada salah satu dari mereka yang tertarik dengan gadis baik-baik, maka mereka akan direndahkan oleh geng Yakuza. Tapi si Miyano ini membuat pengecualian saat dia naksir dengan Furuta. Ya karena itu tadi, Furuta cantik. Suatu hari, Miyano ini menyatakan cintanya kepada Furuta. Tapi di sini Furuta menolak cintanya dengan alasan bahwa dia tidak ingin pacaran. Padahal selama ini semua siswa di sekolahnya selalu menuruti dan mengiyakan apa yang diinginkan, bahkan diperintahkan oleh si Miyano. Karena itu tadi, Miyano adalah salah satu anggota dari geng Yakuza dan mereka takut kepadanya, makanya mereka mengiyakan permintaan Miyano. Miyano dan para anggota Yakuza lainnya sering memamerkan kekuasaan dengan mengeksploitasi ketakutan yang dirasakan oleh siswa lainnya. Karena si Miyano ini cintanya ditolak oleh Furuta, Miyano ini merasa malu dengan teman-teman Yakuzanya. Ya kali anggota Yakuza ditolak cintanya sama gadis macam Furuta. Dan Miyano pun marah besar, lalu timbul rasa ingin balas dendam terhadap Furuta karena Furuta telah menolak cintanya. Di saat itu, Miyano mulai menyusun rencana jahatnya terhadap Furuta. Pada malam hari tanggal 25 November 1988,
Miyano dan temannya Nobuharu Minato biasa nongkrong dan berkeliaran di sekitaran Misato untuk merampok dan memperkosa gadis-gadis lokal di sana. Bejat kali. Saat itu, mereka melihat Furuta yang sedang mengendarai sepeda sepulang dari kerja paruh waktunya. Lalu, Miyano ini memerintah Minato untuk menendang sepeda Furuta hingga akhirnya Furuta pun terjatuh dan Minato pun kabur. Sementara itu, liciknya, si Miyano ini tiba-tiba berpura-pura baru datang dan menolong Furuta serta menawarkan untuk mengantarkan Furuta pulang. Saat itu, Furuta menerima bantuannya dan mengiyakan untuk diantar pulang oleh Miyano. Tapi ternyata bukan diantar pulang, Furuta ini malah dibawa ke sebuah gudang terdekat. Di sana, Miyano mengancam akan membunuh Furuta ketika dia memperkosanya dan Miyano pun memamerkan bahwa dia adalah salah satu anggota dari Yakuza. Dan Furuta diperkosa karena Furuta telah berani-beraninya menolak cinta dari Miyano. Setelah diperkosa oleh Miyano di gudang, Furuta dibawa oleh Miyano ke sebuah hotel. Dan sesampainya di hotel, Miyano menghubungi Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe untuk kemudian diperkosa secara bergiliran. Rame-rame ngajak jatnya. Ogura meminta Miyano untuk menahan Furuta untuk dijadikan gak bisa ngomongnya. Ogura meminta Miyano untuk menahan Furuta untuk dijadikan pelampiasan kekerasan seksual dari teman-teman lainnya. Sekitar jam 3 pagi, Miyano membawa Furuta ke sebuah taman terdekat, di mana di sana Ogura dan Watanabe sedang menunggu mereka. Di sana, mereka kembali mengancam Furuta bahwa mereka telah mengetahui di mana Furuta tinggal dari sebuah buku catatan kecil yang ada di dalam tas ransel Furuta. Dan anggota Yakuza akan membunuh keluarganya apabila ia berusaha melarikan diri. Furuta pun dibawa ke sebuah rumah milik orang tua Minato di daerah distrik Ayase Adachi, di mana rumah itu biasa dijadikan sebagai tempat nongkrong oleh geng itu. Di sanalah Furuta diperkosa beramai-ramai secara bergiliran. Pada tanggal 27 November 1988, orang tua Furuta menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang hilangnya putri mereka. Untuk mencegah penyelidikan kepolisian lebih lanjut, Miyano dan teman-temannya ini memaksa Furuta untuk menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa Furuta telah pergi bersama teman laki-lakinya dan berencana akan tinggal bersamanya. Furuta juga disuruhnya untuk mengatakan kepada ibunya untuk menghentikan pelaporannya kepada pihak kepolisian dan mengatakan bahwa Furuta dalam keadaan baik-baik saja. Furuta pun disuruhnya untuk mengatakan kepada ibunya untuk menghentikan pelaporannya kepada pihak kepolisian atas kepergiannya. Suatu hari, saat orang tua Minato pulang ke rumah, Furuta dipaksa untuk berpura-pura sebagai pacar salah satu dari mereka. Namun kemudian mereka tidak lagi harus berpura-pura di depan orang tua Minato, karena mereka tahu bahwa orang tua Minato telah mengetahui hubungan Miyano dengan anggota Yakuza. Dan kedua orang tua Minato ini juga takut terhadap anggota Yakuza. Terlebih putra mereka, Minato, semakin hari semakin kasar terhadap orang tuanya sendiri. Bahkan, adik laki-laki Miyano pun menyadari hal ini dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Furuta ditahan di rumah Minato selama 40 hari dan selama itu pula dia dilecehkan, diperkosa, dan disiksa. Si Miyano gilanya mengundang dan mendorong teman-teman Yakuza lainnya untuk menyiksa Furuta. Hingga dalam laporannya ada lebih dari 100 laki-laki yang ikut dalam pemerkosaan dan penyiksaan terhadap Furuta. Gila banget. Sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir Furuta diperkosa oleh mereka. Selain dijadikan sasaran kekerasan fisik, ia sering dipukuli. Tubuh Furuta digantung di atas plafon dan dijadikannya sebagai samsak dan perutnya dihantam dengan barbel. Oleh para lelaki binatang tak berotak itu, Furuta dibiarkan kelaparan dan dipaksanya makan kecoa hidup dan meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian dari tubuhnya dibakar dengan cara ditempeli lilin panas, dibakar dengan rokok, dan korek api. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka memasukkan benda-benda asing yang tidak masuk akal ke dalam itunya dan anusnya seperti bola lampu, botol, bahkan kembang api. Aneh kan? Kalau nggak gila,
Itu apa namanya? Bukan gila lagi. Dajjal. Dajjal itu. Dan mereka membakar itunya dengan menggunakan rokok dan korek api hingga Furuta mengalami pendarahan yang hebat. Parahnya lagi, mereka merobek puting kirinya dengan tang, kemudian menusukkan jarum jahit ke payudaranya. Saat Furuta pingsan karena diserang berulang kali, mereka menenggelamkan kepala Furuta ke dalam ember yang telah diisi air. Dengan kondisi yang sudah parah itu, Furuta kemudian dipaksa oleh mereka untuk melakukan masturbasi di hadapan lelaki binatang tak berotak itu, dan Furuta dipaksa untuk menari dan bernyanyi sambil dipukuli. Kurang lebih selama 16 hari Furuta disekap, Koichi Ihara diintimidasi oleh Miyano dan teman-temannya untuk memperkosa Furuta. Setelahnya, Ihara ini melaporkan insiden itu ke saudaranya. Kemudian saudaranya pun meminta kedua orang tuanya untuk memanggil pihak kepolisian dan memeriksa rumah Minato. Lalu datanglah 2 orang polisi yang ditugaskan untuk memeriksa rumah Minato. Tapi keduanya melaporkan bahwa tidak ditemukannya gadis di rumah Minato. Ternyata kedua polisi itu tidak memeriksa isi rumah secara menyeluruh karena pada saat pemeriksaan, orang tua Minato mengundang kedua polisi itu untuk masuk dan memeriksa isi rumahnya. Dan kedua polisi ini pun merasa yakin bahwa tidak ada seorang gadis yang dilaporkan, dan kedua polisi ini yakin dengan undangan itu saja sudah cukup membuktikan bahwa di rumah itu tidak ada gadis yang dilaporkan. Pada akhir kasus ini, kedua polisi itu pun dipecat secara tidak hormat karena tidak sesuai dengan prosedur saat menjalankan tugasnya. Pada bulan Desember 1988, setelah selama 1 bulan Furuta disekap, akhirnya Furuta mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun upaya ini gagal karena ketahuan oleh Miyano, dan pihak kepolisian pun kemudian menghubungi kembali nomor itu dan diangkat oleh Miyano. Lalu Miyano bilang bahwa itu adalah telepon salah sambung. Mau tahu gimana kelanjutannya? Ya, Furuta dihukum. Kakinya dibakar dan anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan hebat dan kejang-kejang. Disangka Miyano, Furuta ini berpura-pura kejang, jadi Miyano kembali membakarnya. Furuta selamat dari siksaan itu dan dia terus diperkosa dan disiksa secara brutal. Furuta sempat berkali-kali meminta agar dirinya dibunuh saja, tapi permintaan itu ditolak dan mereka memaksa Furuta untuk tidur di balkon pada saat musim dingin, kemudian menguncinya di lemari es. Karena begitu banyak menerima kekerasan keji, kondisi tubuh Furuta pun akhirnya kehilangan fungsi kontrol kandung kemih dan ususnya. Hal ini menyebabkan Furuta mengalami buang air besar dan buang air kecil yang tidak dapat lagi dikontrolnya. Furuta dipukuli karena telah mengotori lantai ruangan. Furuta tidak bisa minum dan makan, dan ketika dipaksa untuk makan, maka Furuta akan muntah. Dan karena hal ini, Furuta kembali lagi menerima pukulan-pukulan dari orang-orang yang bejat itu tadi. Awal Januari 1989, penyiksaan demi penyiksaan telah mengubah kondisi fisik dari Furuta. Wajahnya membengkak dan luka-luka di tubuhnya mulai membusuk dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Para laki-laki binatang tak berotak ini kehilangan minat seksualnya kepadanya, kemudian mereka mencari korban berikutnya, yaitu gadis 19 tahun yang baru pulang kerja, kemudian diculiknya dan diperkosa oleh mereka. Namun, gadis malang ini tidak sampai disekap seperti Furuta. Pada 4 Januari 1989, Miyano kalah dalam bermain mahjong, lalu Miyano memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Furuta. Dia menyiksa Furuta lagi dengan memukuli Furuta menggunakan barbel, menendang, meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek di atas kelopak matanya, lalu membakarnya dengan lilin panas. Lalu mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukuli kakinya dengan menggunakan tongkat. Furuta pun terjatuh dan mengalami pendarahan yang hebat, dan nanah pun muncul dari luka-luka bakar yang terinfeksi. Lalu keempat Dajjal ini saking keselnya ya, maaf ya. Lalu keempat laki-laki biadab ini membungkus tangan mereka dengan menggunakan kantong plastik, lalu mereka melanjutkan pukulannya terhadap Furuta.
Lalu mereka menuangkan cairan yang mudah terbakar ke paha, lengan, wajah, dan perutnya, kemudian mereka kembali membakarnya. Furuta berupaya memadamkan apinya, tetapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Furuta akhirnya menyerah dan meninggal dunia setelah siksaan demi siksaan itu berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Kurang dari 24 jam, adik laki-laki Minato menghubungi Minato dan memberitahukannya bahwa Furuta tampaknya telah mati. Mengetahui Furuta telah meninggal dunia, keempat laki-laki tak berotak itu pun takut tertangkap oleh polisi. Ada takutnya nyatanya. Tadi aja nggak takut. Oleh karenanya, tubuh Furuta dibungkus dengan selimut dan dimasukkan ke dalam tas travel. Pada pukul 8 malam, mereka membuang drum tersebut ke sebuah daerah di Koto, Tokyo. Pada 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura ditangkap atas kasus penculikan dan pemerkosaan wanita berusia 19 tahun yang mereka culik sebelumnya di bulan Desember 1988. Pada tanggal 29 Maret 1989, polisi datang untuk menginterogasi mereka karena pakaian dalam wanita itu ditemukan di tempat tinggal mereka. Selama interogasi, salah satu petugas merujuk ia telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Miyano dan Ogura, termasuk pembunuhan yang telah dilakukan oleh Miyano. Miyano berpikir bahwa mungkin Ogura telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya terhadap Furuta. Miyano pun akhirnya mengakui dan mengatakan kepada pihak polisi di mana mereka dapat menemukan mayat Furuta. Pada awalnya, polisi bingung oleh pengakuan itu karena mereka sebenarnya merujuk pada kasus pembunuhan seorang wanita dan putranya yang terjadi 9 hari sebelum penculikan Furuta. Akhirnya, polisi pun menemukan drum yang berisi tubuh Furuta di hari berikutnya. Ketika tubuhnya ditemukan, ada botol Oronaminsi tersangkut di anusnya dan wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Ia juga ditemukan hamil meskipun telah mengalami kerusakan pada rahimnya. Pada tanggal 1 April 1989, Ogura ditangkap karena serangan seksual yang berbeda dan kemudian ditangkap kembali karena kasus pembunuhan Furuta. Lalat nih, bener-bener malam-malam ada lalat.